kita bahas. To start with, let's define what short story is. It is a fully developed theme, but significantly shorter and less elaborate than a novel. Maksudnya, short story itu adalah tema yang fully developed, yang dikembangkan dengan significantly shorter, lebih pendek, and less elaborate. Less elaborate itu lebih sedikit penjelasannya than a novel, daripada novel. Jadi short story itu intinya lebih sebenarnya mirip kayak novel, tapi dia lebih pendek, tentu saja namanya juga cerita pendek, dan lebih sedikit penjelasannya. Kenapa? Misalnya kalau di novel kita baca suatu novel gitu ya, dia penulisnya novel itu membuild suatu karakter itu bisa berhalaman-halaman, tapi di short story itu lebih to the point, lebih pendek karena space-nya dia juga lebih sedikit dibanding novel. Nah, itu definisi yang pertama. Apa lagi sih yang penting dari short story? Nah, it's pieces that comes together to create the story as a whole. Nah, jadi short story itu kayak kumpulan Jadi ada pecahan-pecahan part, ada pecahan awalannya gimana, konfliknya gimana, akhirannya gimana. Itu pertama pecahan-pecahan. Tapi akhirnya disusun menjadi satu story as a whole, menjadi satu cerita yang utuh, menjadi satu kesatuan. Nah, and also short story tells about a single event or experience. Ini amat sangat penting sekali untuk diketahui. Short story itu fokusnya cuman karena dia pendek, karena tadi space-nya dia sedikit, dia cuman fokus di satu event aja, satu kejadian aja yang titik puncaknya tuh cuma satu. Itu intinya kayak gitu. Kapan itu titik puncak terjadi nanti akan kita bahas. Atau cuma satu experience aja, cuma ada satu pengalaman. Intinya cuma satu poin utama yang menjadi fokus dari short story. Kalau novel bisa banyak kan kejadiannya, misalnya kita bandingkan dari dia cerita dulu masa lalu gimana, masa sekarang gimana, planning ke depan gimana, itu kan eventnya panjang. Tapi kalau short story cuma satu, gitu. Terus, it's fictional or not true? Well, it's not always, tapi mostly dia cerita fiksi ya, short story itu. Dan from 500 to 15,000 words in length. Ini panjang kata yang ada, panjang kata yang ada di short story itu sekitar 500 sampai 15.000 kata. Jadi kalau lebih dari itu dia udah nggak masuk di short story, dia udah jadi novel kayak gitu ya. Terus it has a beginning, middle, and end. Nah, short story itu punya awalan, pertengahan, dan juga akhiran. Nah, gimana membangun tiga hal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Gimana kita membangun the beginning, the middle, and the end. Oke. Terus, short story also creates an impression to the readers. Ini juga penting. Short story itu juga bisa harus menciptakan impression, itu kesan dari kepada pembacanya. Jadi ketika pembaca itu selesai membaca tuh dia dapat values atau nilai-nilai dari setelah dia membaca cerita tersebut. Dan pokoknya ada kesannya gitu. Kesannya, oh ini ceritanya menarik, oh ini ceritanya aku bisa mengambil hal positif seperti ini gitu. Nah, itu juga harus ada di suatu short story. Sekarang kita bahas yuk tentang the elements of short story. Elements di sini maksudnya adalah unsur ya. Unsur-unsur yang ada di cerpen. Oke. Kalau di bahasa Indonesia juga sebenarnya ada. Ini mirip-mirip sih. Kita lihat yuk. Pertama ada setting. What is setting? Setting adalah tells the reader where and when the story takes place. Setting itu latar ya, seperti di bahasa Indonesia, jadi menjelaskan di mana dan kapan cerita ini terjadi. Misalnya 5 tahun lalu di negeri seberang gitu. Nah, itu kan ada di mananya adalah negeri seberang, kapannya 5 tahun yang lalu. Nah, itu masuknya ke setting, itu poin pertama. Number 2, characterization. It creates creations of imaginary people who appear to be real to the reader. The writer gives information about the characters in the story. Nah, karakterisasi ini adalah tokoh-tokohnya gitu yang ada di cerita itu, yang jadi meskipun dia fiksi itu harus bisa terlihat real di mata pembaca. Nah, penulis short story itu akan memberi informasi tentang si karakter-karakter ini. Nah, tadi misalnya 5 tahun lalu di negeri seberang hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Nah, itu karakternya masuk di situ, si putri yang cantik ini tadi.
Nah, terus yang ketiga adalah plot. Plot adalah a series of events through which the writer reveals what is happening, to whom, and why. Nah, ini yang penting banget ya. Plot ini series of events, rangkaian kejadian yang dimana penulis reveals, mengungkapkan what is happening, apa yang sedang terjadi, to whom, kepada siapa, and why, dan kenapa terjadi. Jadi kejadian-kejadian tersebut itu apa yang sedang terjadi, terus siapa yang mengalami kejadian tersebut, dan kenapa kok, penyebabnya apa kok ada kejadian itu, dan akhirannya apa dari kejadian itu adanya di plot. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih mendetail tentang plot. Sekarang kita ke poin 4 dulu. Ke poin 4 adalah point of view atau sudut pandang. Sudut pandang itu adalah the positions of the narrator of the story and what the writer sees from the vantage point. Jadi seperti kita tahu di bahasa Indonesia ya, point of view itu sudut pandang kan ada posisi di mana penulis itu mau memposisikan dia sebagai first point of view kalau dia menceritakan dengan menggunakan I atau me, atau third point of view kalau dia refers to orang ketiga seperti he, she, they, and them. Jadi misalnya kalau ceritanya 5 tahun lalu saya pergi ke Bali gitu. Nah, karena pakainya saya, dia sudut pandangnya adalah orang pertama. Tapi 5 tahun lalu di negeri seberang hiduplah seorang putri yang cantik. Nah, itu putri yang cantik adalah she. That's why sudut pandang yang dipakai adalah orang ketiga. Seperti itu. Then number 5, this is very, very, very much important. Value. What is value? Value is the message the writer intends to communicate by telling the story. It's different with topic and must be written in a sentence. Okay, value itu apa sih namanya, pesan gitu yang dibawakan penulis. Kenapa dari menceritakan cerita itu. Jadi gitu. Gini, kalau si penulis menuliskan suatu short story ini. Nah, di akhir itu tuh dia mau share value apa, nilai apa yang dia inginkan supaya setelah pembaca membaca cerita ini tuh mereka dapat apa. Nah, itu namanya value. And it's different with topic. Dan itu tuh beda. Value tuh beda sama topik. Dan kenapa bedanya? Karena topik itu broad, masih luas. Sedangkan value, it must be stated or must be written in a sentence. Jadi di akhir short story itu harusnya ada ditulis di dalam kalimat value-nya itu apa. Kalau kita sering dengar, so we can get the moral value of this story, titik-titik bla bla bla. The moral value of this story is titik-titik. Nah, itu harus ditulis, ada satu kalimat khusus yang menyatakan tentang point value itu tadi. Itu salah satu elemennya of short story. Nah, sekarang gimana bedanya value dan topik itu di mana? Kita lihat example-nya. Ada cerita Beauty and the Beast ya, kalian pasti tahu lah, yang ada putri cantik yang akhirnya jatuh cinta dengan Beast, kayak raksasa yang buluan, apa sih, badannya buruk rupa lah, seperti itu. Nah, dari cerita itu, value-nya adalah don't judge the books by its cover. Jangan menjudge atau menghakimi sesuatu cuma dari kulit luarnya. Ternyata si yang buruk rupa itu tadi kena kutuk gitu ya kan, di cerita itu dalam tanda kutip kena kutuk, dan sebenarnya dia adalah pangeran yang tampan kayak gitu. So, value-nya adalah don't judge the book by its cover. Tapi topiknya adalah a lovely young woman who ends up falling in love with the beast. Jadi ada seorang wanita muda yang cantik gitu jatuh cinta sama orang yang beast, makhluk yang buruk rupa. Nah, itu topiknya. Tapi value-nya, nilai apa pada akhirnya di cerita itu, kalau kita amati kan si makhluk buruk rupa itu ternyata tadi adalah pangeran kan. Jadi kita nggak bisa, dan sangat baik gitu dia. Nah, kita nggak bisa menjudge pada akhirnya bahwa orang yang buruk rupa itu jahat, orang yang buruk rupa itu nggak bisa menjadi teman kita. Nah, itu value-nya. Kita tidak boleh menjudge hanya dari penampilan luarnya aja. Itu ya poinnya, value and topic itu bedanya. Okay, as I mentioned before, we are going to talk even deeper about the plot diagram. Nah, ini kalau kalian tiba-tiba lihat ada gambar
segitiga ini ada maksudnya ya, ini untuk plot. Nah, apa sih pentingnya apa namanya segitiga ini dan kenapa ini jadi memudahkan kita untuk menganalisis plot? Yuk kita simak sama-sama ya. Jadi gini, ketika suatu cerita dimulai itu kan pasti ada awalannya, kayak tadi pengenalan tokoh awal, di mana ke tempat kejadiannya, kapan dan lain sebagainya. Itu kalau di short story kita sebutnya exposition. Jadi ini awalan gitu. Nah, terus ada yang namanya rising action. Rising action ini mulai terjadi konflik gitu. Konfliknya tuh pelan-pelan naik. Ya, di sini ya dia udah terjadi konflik, tapi yang kalau di rising action dia mulai naik sampai naik terus sampai ke titik puncak. Which is titik puncak kita sebut klimaks. Jadi itu kayak bagian kalau istilahnya dernya itu puncaknya yang tegang-tegangnya itu kita sebutnya climax. Nah, setelah terjadi climax, kita kan karena short story tadi satu kejadian yang terus akhirnya selesai gitu, itu ada yang namanya falling action. Nah, klimaksnya ini lama-lama menurun kita sebut ke falling action. Sampai di akhir kita menemukan yang namanya resolution atau penyelesaian dari si konflik itu tadi. Nah, di resolution ini bisa juga kita kasih moral value-nya tadi. Part value yang ada di element of the short story itu bisa ditulis di resolution. Jadi, gambar segitiga ini memudahkan kita untuk memahami bahwa awalannya kita sebut exposition, terus naik karena bentuknya segitiganya naik, awalan dari konflik kita sebut sebagai rising action, sampai konflik tertinggi puncaknya yaitu climax. Terus lama-lama turunlah si konflik itu disebut falling action. Falling jatuh, kita kalau mau ngapalin fall itu jatuh kan. Nah, jadi konfliknya itu mulai pelan-pelan turun, itu yang di sini yang falling action. Rising itu yang naik. Rising kayak matahari terbit itu kan dia naik kan. Nah, itu pakai kita apa namanya menghafalnya gitu menggunakan kata rise kalau naik. Terus kalau turun atau apa namanya konfliknya menuju selesai kan dia jatuh. Nah, jatuh itu pakai fall. Sampai di akhir kita menemukan yang namanya resolution atau penyelesaian dari konflik yang ada di cerpen tersebut. Jadi eventnya selesai, satu event tersebut selesai. Nah, ini diagram ini memudahkan kita untuk menganalisis plot dari suatu short story. Nah, ini ada definisi dari penjelasan segitiga tadi ya. Kita lihat yuk satu-satu. Pertama ada exposition. Exposition sets at the stage of the story, often contains setting or characterization. Nah, eksposisi tadi posisinya di awalan cerita yang memulai cerita yang isinya adalah setting, di mana dan kapan, dan juga karakter yang ada di cerita tersebut. Terus ada konflik. Konflik is a problem of the story that needs to be resolved. Nah, ini kata kuncinya. Konflik adalah hal yang perlu diselesaikan di cerita tersebut. Masalah yang perlu diselesaikan dari cerita tersebut. Nah, konflik terdiri dari 3 nih. Ada rising action, climax, sama falling action. Yang rising action adalah series of conflicts or event which advance the plot and engage the reader in the story. Nah, rising action itu kan tadi sebagai awalan nih, naiknya pelan-pelan masalahnya dari cerita tersebut. Nah, fungsinya apa sih? Untuk engage the reader in the story, supaya si pembaca itu tetap ngikutin terus gitu jalan ceritanya. Nah, sampailah kita ke climax. Climax is when the action comes to its highest point of the conflict. Nah, climax adalah titik puncak dari konflik. Jadi tadi pelan-pelan naik di rising action supaya pembacanya tetap terus membaca sampai titik puncak konflik. Terus kita yang disebut climax, terus kita ada yang namanya falling action. Nah, falling action adalah the events that occur after the climax and usually wrap up. Nah, falling action itu pelan-pelan tadi turun, konfliknya reda. Sampai terakhir di part resolution. Resolution is the end part of the story or it is the conclusion of the story. Atau bisa juga when the value stated on the story. Itu juga di part resolution. Nah, sampailah kita ke example of a short story. Oke, kita lihat yuk. The Man Who Never Lied. Lelaki yang tidak pernah berbohong. Kita lihat ya ceritanya. Once upon a time, there was a man called Ahmad. Pada suatu hari ada orang yang namanya Ahmad. He was very popular because he was honest and wise. Dia terkenal karena dia jujur dan wise, bijaksana.
All the people in the nearby towns knew about him. Semua orang di daerah tersebut ya, nearby towns, itu tahu tentang dia. Tentang maksudnya kejujuran dan kebijaksanaannya dia. The king heard about Ahmad and wanted to meet him. Nah, ada seorang raja gitu, dia pengen ketemu Ahmad. Terus, he looked at the wise man and asked. Dia lihat pas ketemu sama Ahmad tuh dia lihat terus nanya sama Ahmad, Ahmad, are you sure you will never lie in your life? Rajanya nanya, kamu yakin Ahmad kamu nggak akan bohong di dalam hidupmu? Dan Ahmad bilang, yes, I'm sure of that. Iya bener kok, aku yakin. Terus rajanya bilang lagi nih, excellent, but be careful, lies are cunning and roll off your tongue easily. Betul, bagus banget, tapi hati-hati ya. Lies are cunning and roll off your tongue easily itu maksudnya kebohongan tuh gampang banget terucap loh dari lidahmu. Intinya kayak gitu. Nah, terus apa yang terjadi? Several days later, beberapa hari kemudian, the king called Ahmad once again. Rajanya manggil Ahmad sekali lagi. The king held his horse like he was about to go hunting. Nah, raja itu megang kuda gitu ya. Kayak ceritanya dia mau pergi hunting, mau pergi berburu. Then he ordered Ahmad, dia bilang sama Ahmad, go to my summer palace and tell the queen I will go hunting. Kamu pergi ke Summer Palace, ke istana musim panas ya, dan bilanglah sama ratu kalau aku mau pergi hunting, mau pergi berburu. I will come back for lunch tomorrow. Besok pas jam makan siang aku akan sudah kembali. Tell her to prepare a big feast. Kamu bilang sama ratu ya, besok pas aku pulang suruh menyiapkan festival gitu untuk menyambut si raja pulang. Terus Ahmad bowed and went to the queen. Ahmad bowed itu membungkuk gitu loh, tanda siap gitu untuk menyampaikan amanat raja kepada ratu. Dan akhirnya dia pergi ke sang ratu. But the king said to his ministers, tapi si raja itu bilang sama menteri-menterinya gitu pas Ahmad sudah pergi ya, we won't actually go hunting and now Ahmad will lie to the queen. Tomorrow we will laugh at him. Nah, kita nggak akan betulan pergi hunting, nggak akan beneran pergi berburu nih, rajanya bilang sama para minister, sama para menterinya. Dan sekarang nih kan Ahmad lagi mau menemui ratu kan, jadi dia bakal bilang sama ratu kalau kita bakal pergi berburu. Jadi dia kan bohong kan, wong kita nggak pergi berburu. Nah, jadi kita besok pas ratu mengadakan big feast untuk menyambut kedatangan raja, kita akan menertawai Ahmad karena dia akhirnya berbohong juga, kayak gitu. Terus kita lihat ya paragraf selanjutnya. But the wise Ahmad went to the palace and said, tapi Ahmad yang sangat bijaksana itu pergilah ke mana namanya, ke istana dan bilang, maybe you should prepare a big feast for lunch tomorrow and maybe you shouldn't. Bilang sama ratu, dia bilangnya seperti ini, mungkin kamu harus menyiapkan festival yang besar-besaran untuk makan siang besok, atau ya mungkin nggak perlu juga sih. Terus ratunya bingung kan, please just tell me, will the king come for lunch? Will the king come to lunch or not? Asked the queen. Nah, si ratunya nanya, lo gimana toh ini? Jadi perlu nggak aku menyiapkan festival nih untuk menyambut kedatangan raja? Kok Ahmad bingungi, dia bilangnya maybe you should or maybe you shouldn't kan? Di sini maybe you should, mungkin kamu perlu, tapi di sini dia juga bilang maybe you shouldn't. Si ratunya jadi bingung nih, loh jadi aku perlu atau tidak menyiapkan big feast for lunch tomorrow? Asked the queen. Nah, si queennya tanya. Terus jawabannya Ahmad apa? I don't know, I only saw him holding a horse. Aku nggak tahu, aku tuh cuma lihat raja megang kuda, nggak tahu dia beneran go hunting atau tidak, gitu. Then the next day, everyone waited for the king. Nah, besoknya semua orang nunggulah raja untuk pulang. The king said, nah raja begitu pulang yang diomongin pertama adalah, the wise Ahmad who never lies lied to you yesterday. Ahmad yang sangat bijaksana itu, yang kata orang tidak pernah berbohong loh sama kamu wahai ratuku kemarin. Nah, tapi ratunya bilang apa? But the queen told the king what Ahmad had actually said. Nah, tapi ratu bilang sama raja apa yang sebenarnya diomongin Ahmad. Kalau sebenarnya Ahmad juga tidak yakin raja itu beneran go hunting atau enggak, karena dia cuman I only saw him holding a horse. Karena yang dilihat Ahmad dengan mata kepalanya dia sendiri cuman raja megang kuda, jadi nggak tahu pasti beneran nggak raja itu go hunting.
Terus akhirnya the king was surprised and realized that a wise man only says what he sees. Nah, rajanya jadi terkejut nih sama yang diomongin Ahmad dan jadi sadar kalau orang-orang yang bijaksana itu only says what he sees. Maksudnya hanya mengatakan apa yang dia lihat sendiri. Nah, tadi Ahmad cuma lihat raja megang kuda kan, jadi dia tidak menyimpulkan bahwa raja itu pergi berburu gitu. Terus kita lihat ya, the value of the story. We need to say something we are really sure about to avoid telling lie. Nah, cerita ini kan mau meng-highlight poin bahwa janganlah berbohong. Tapi tadi kata raja, lies are cunning and roll off your tongue easily. Berbohong itu gampang banget, dipancing sedikit aja kamu bisa cepet banget berbohong gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita tidak berbohong? Kita harus menghindari apa yang kita benar-benar nggak tahu, nggak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Makanya kita kalau ada berita atau apa itu kan harus di cross check lagi. Nah, itu adalah value of this story. Nah, setelah kita membaca cerita tadi, yuk kita analisis sama-sama. Yang pertama, setting. Settingnya when and where. Where-nya dulu deh, di mana? Di mananya adalah in a town. Terus when-nya kapan? Once upon a time. Itu settingnya. Terus yang kedua, characterization. Karakternya di sini ada siapa aja? Ada Ahmad yang sebagai tokoh center karena dia honest and wise, karena dia jujur dan juga bijaksana. Terus ada raja yang menguji Ahmad. Terus ada ratu yang mengklarifikasi apa yang Ahmad katakan gitu. Terus kita ke plot. Nah, di plot ini kita lihat, ingat segitiga yang kemarin yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Awalannya expositions-nya adalah perkenalan tentang tokoh. Exposition. Tentang perkenalan tokoh. Terus Ahmad dipanggil sama raja. Terus pelan-pelan naik nih konflik. Rise in action-nya adalah ketika raja manggil Ahmad untuk nyuruh Ahmad itu bilang ke ratu kalau raja mau pergi berburu. Terus besok ratu suruh menyiapkan a big feast, festival yang besar. Sampailah ke climax. Nah, the climax is ketika Ahmad akhirnya beneran ke ratu, ketemu sama ratu, tapi dia bilang dengan sangat jujur bahwa dia sendiri tidak yakin bahwa beneran nggak sih raja ini pergi berburu atau enggak, karena Ahmad cuma lihat raja raja memegang kuda, jadi nggak tahu dia raja ini beneran berburu atau tidak. Nah, terus falling actionnya adalah ketika besok harinya raja datang dan dia bilang sama semua orang bahwa Ahmad telah berbohong kepada kalian semua karena sebenarnya raja nggak pergi berburu. Terus masih di falling action itu ratu bilang menceritakan sama raja apa yang sebenarnya diomongin sama Ahmad. Jadi kesimpulannya adalah Ahmad sebenarnya nggak berbohong. Terus di part kita ada resolution. Di resolution ini adalah part di mana raja sadar bahwa a wise man only says what he sees. Orang-orang yang bijaksana itu hanya mengatakan apa yang benar-benar dia lihat. Nah, itu ada di part resolution. Terus nomor 4 ya, point of view. Sudut pandang yang digunakan di sini adalah sudut pandang orang ketiga karena ada tokohnya yaitu Ahmad, the king and the queen. Gak ada I di sini. Oke, jadi ini pakainya third point of view. And then number 5, the value of the story. It is clearly stated that di cerita ini disebut bahwa we should avoid telling lies by only saying what we really sure about. Nah, itu adalah value dari this short story. Nah, setelah membaca cerita tadi, kalau kita pikir-pikir kok ceritanya mirip jadi kayak teks naratif yang pernah dipelajari dulu di kelas 10 ya? Well, sebenarnya short story itu bisa